Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood, feeling blessed. Ready? Go! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Apa kabar semuanya hari ini? Baik-baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pada baik, pada sehat. Kita bisa kumpul lagi bersama Inspirasa, interview perempuan pencipta rasa. Nah, jadi sesuai namanya, Inspirasa adalah kita akan ngobrol seputaran bisnis yang menginspirasi. Jadi, para perempuan yang sudah berhasil menciptakan rasa di hati pelanggan-pelanggannya. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan bisnisnya Denats. Yuk, applause dulu yuk buat Denats yuk. Oke, jadi di sini sudah ada hadir bersama kita perwakilan dari Denats ya. Ada ownernya yang cantik sekali, Mbak Dewi. Assalamualaikum, Mbak Dewi. Mbak Dewi. Iya, jadi ada Mbak Dewi, ownernya. Terus ada pelanggannya, setianya nih ada Mbak Heni. Mbak Heni. Terus ada pegawai-pegawainya nih, karyawan-karyawan ini ada Mbak Dila dan Mbak Tika. Hai Mbak Dila, Mbak Tika dan Mbak Yosi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ini kayaknya lagi tetap buka ya Denatsnya ya. Jadi kita nyempetin sambil ngobrol-ngobrol sebentar ya Mbak ya. Minta waktunya sebentar ya. Ke Mbak Tika dulu boleh ya? Mbak Tika. Iya. Mbak Tika sudah berapa lama Mbak gabung bersama Denats Mbak? Ya Mbak, ulang. Sudah berapa lama gabung bersama Denats? Oh, kalau saya sih kalau Denat udah setahun lebih. Sudah setahun, oke. Jadi apa yang dirasakan Mbak selama bekerja bersama Denats Mbak? Oh ya, kalau yang dulu sih menyenangkan. Menyenangkan ya? Cocok? Cocok. Apa yang bikin cocok Mbak? Yang bikin cocok ya kerjanya, teman-temannya, ownernya, bosnya gitu. Oke. Jadi apa yang diharapkan nih dari Denats Mbak? Yang diharapin semoga tokonya berkembang terus. Amin. Mudah-mudahan makin berkembang terus ya buat Denats. Oke, jadi Mbak Dila ini sudah setahunan dan sudah merasa Mbak Tika ya. Mbak Tika sudah setahunan bergabung bersama Denats dan merasakan cocok bekerja karena banyak faktor tadi ya Mbak ya. Ya. Oke. Semoga sesuai harapannya ya, bisa berkembang. Ya. Jadi Mbak, aku bisa minta satu kata yang mewakili Denats menurut Mbak Tika apa? Satu kata. Oh ya. Denats itu apa? Oh gitu. Denats itu
dari cita rasanya bukan karena kerja di sini ya Mbak ya. Ya, kalau soal cita rasanya beda lah sama risoles yang lain. Oke, jadi beda berarti. Iya. Oke, satu kata dari Mbak Tika, beda. Makasih ya Mbak Tika ya. Ya, teman-teman. Ya, silakan dilanjutkan kerjanya. Ya, kasih. Oke. Selanjutnya, di sini ada satu pelanggannya Denats ini. Informasinya ada Mbak Heni. Halo Mbak Heni. Iya, halo, Iya, selamat siang. selamat siang. Iya, jadi ini dipilih sama Mbak Dewi sebagai salah satu pelanggannya Denats. Boleh tahu nggak Iya, sudah customer. berapa lama jadi pelanggannya Denats? Hampir 4 tahun. Masya Allah, hampir 4 tahun ya, keren banget. Jadi apa yang membuat Mbak Heni ini setia sama Denats, Mbak? Beda dari yang lain. Kalau produk yang seperti mereka banyak, cuma rasa, tampilan, rasa, dan pokoknya ada kriteria sendiri Denats ini yang bikin kita nagih. Wah, bikin nagih terus pokoknya, jadi repeat order Iya. terus nih ya Mbak Heni ya. Oke, Tuh. terus Mbak Heni sendiri, apa yang diharapkan buat Mbak Dewi dan Denats? Semoga Denats semakin berkembang usahanya. Amin. Ya, dan makin banyak produk yang terbaru karena Mbak Dewi ini termasuk orang yang punya kreativitas tinggi. Oke. Dari 4 tahun ya Mbak ya, jadi sudah banyak inovasinya ya. Betul. Oke, jadi 4 tahun merasakan perkembangan produknya Denats sendiri dan tetap setia. Keren banget Mbak Heni. Makasih Mbak Heni ya. Jadi menurut Mbak Heni ini yang selama 4 tahun jadi pelanggan nih, satu kata yang mewakili Denats itu apa? Luar biasa. Itu 2 sebenarnya. Oke, tapi kita ambil ya, luar biasa dari Mbak Heni. Keren. Iya. Makasih ya Mbak Heni ya. Terima kasih Mbak Anggit, sama-sama. Iya. Jadi tadi sudah sama salah satu perwakilan pelanggan sudah, sama salah satu pegawai tadi sudah. Sekarang saya mau nyapa Mbak Dewi. Mbak Dewi? Iya, masih di mute ini kayaknya. Mbak Dewi? Dibuka mute-nya dulu, sepertinya masih belum keluar suaranya, Mbak. Oh iya. Oke. Assalamualaikum Mbak Anggit. Waalaikumsalam Mbak Dewi. Alhamdulillah ya, kita ketemu secara virtual. Jadi kesempatan kali ini kita bakal ngebahas bisnisnya Mbak Dewi di Denats. Nah, mau bisa diceritain nggak Mbak dari awal mulanya Denats ini Mbak? Monggo Mbak. Oke. Sebenarnya untuk bisnis kuliner itu saya ini bukan baru ya Mbak. Saya kan memang baru sekitar 4 tahun 5 tahun di Bangka. Tadinya memang orang sini, cuman karena saya banyak berkecimpung di Jakarta, tinggal di Jakarta, jadi Denats ini udah pernah buka di Jakarta, cuman varian kuenya banyak khusus ke yang manis. Nah terus pas saya hijrah pulkam ceritanya Mbak, iya, kesini. pulkam ke Bangka. Iya, jadi saya kebetulan suami juga mensupport, udah kita buka aja usaha kue yang di Jakarta udah pernah gitu ya. Jadi saya memang udah ada basic gitu. Artinya saya udah di Jakarta udah banyak yang saya adopsi lah istilahnya. Saya banyak rekomendasi toko-toko segala macam, dan juga saya juga udah pernah buka juga di sana. Cuman nggak khusus di risoles. Nah, kebetulan di Bangka saya lihat kan masih belum begitu banyak ya ini toko-toko kue
yang apa mungkin ada juga banyak sih sebenarnya, cuman untuk yang premium. Nah, kebetulan saya ininya ke apa ini saya ke premium gitu loh. Ini tujuan saya segmennya gitu. Ya Mbak ya. Segmennya ke premium gitu, karena saya pikir juga kenapa nggak dicoba gitu loh. Kadang-kadang kan kalangannya pasti ada tertentu gitu loh Mbak. Jadi nggak semua yang pengen kue yang dengan harga ekonomis gitu. Pasti ada terus saya juga kalau misalnya ada rasa pasti ada harga ya Mbak ya, bener nggak? Oke, jadi Mbak memfokuskan targetingnya tuh khusus yang premium gitu ya Mbak ya. Udah punya pasaran awalnya khusus. begitu. Oke, ya. Kebetulan juga kan waktu itu sekitar 4 tahun 5 tahun yang lalu tuh di Jakarta, maksudnya yang banyak banyak adopsi dari luar juga seperti kayak pizza gitu-gitu, spaghetti. Jadi saya pas di sini pingin buka toko kue yang gimana ya di sini yang lain dari yang lain. Oh ya udah, kita coba risoles awalnya, tapi saya tidak terfokus cuma satu rasa gitu loh. Artinya ada beberapa risoles yang saya modif, tapi intinya dari semua resep kue yang saya ini di toko itu kebanyakan sekitar 50% emang warisan dari orang tua gitu loh Mbak. Oke. Jadi sebenarnya saya adopsi aja dari teman-teman, dari medsos, dari apa namanya, dari media seperti Instagram. Jadi saya modifikasi seperti itu. Oke, makanya sekarang banyak banget varian produknya ya. Jadi ini ditampilin nih ada macam-macam ya varian produknya, aneka risoles ya. Risolesnya juga dibikin macam-macam ya Mbak ya? Iya. Nah dari awal itu terus banyak permintaan pelanggan yang seperti ini. Jadi kita ikutin gitu loh, sih keinginan pelanggan. Melayani request ya. Iya, karena pelanggan adalah salah satu aset kita. Oke. Jadi kita ikutin seleranya seperti apa, kekiniannya apa. Jadi kita nggak ketinggalan model gitu loh Mbak. Iya, betul banget. Terus kebetulan juga banyak pelanggan kita mulai dari kantor. Jadi mereka kalau ada kue asin pasti pengen kue manis. Akhirnya merambah ke snack box gitu. Nah dari snack box itu kan pasti bermacam-macam kue. Terus saya inovasi terus gitu. Karena untuk bersaing dalam era seperti ini kan kita harus banyak inovasi ya Mbak. Betul banget tuh, inovasi atau mati dia bilangnya ya. Iya, apalagi era sekarang itu Mbak tahu sendiri dari Google, dari mana? Dari YouTube, dari Instagram itu semua banyak banget. Bermacam-macam. Nah, jadi kalau kita berani memulai, kita harus banyak memulai inovasi untuk berubah gitu loh. Seperti apa ke depannya gitu. Sip. Jadi makasih Mbak Dewi. Saya tanya-tanya dulu sama pegawainya dulu ya, bentar ya. Boleh, iya Mbak, makasih. Jadi ini ada Mbak Yosi. Assalamualaikum Mbak Yosi. Masih di mute ya. Nah, yuk. Assalamualaikum Mbak Yosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yosi ini gimana Mbak? Mbak Yosi udah berapa lama nih gabung bersama Denats nih? 2 tahun 1 bulan. Oke, lebih lama dari Mbak Tika tadi ya? Ya. Jadi apa yang dirasakan Mbak selama menjadi pegawainya Denats? Bisa diceritain? Senang. Ibunya juga baik. Masya Allah. Jadinya enak kalau kerja di sini. Oke, jadi ngerasa cocok nih sama kayak Mbak Tika ya, cocoknya ya?
Cocok banget. Cocok. Jadi apa yang membuat Mbak paling betah di Denats? Coba. Apa? Yang paling membuat Mbak betah di Denats kerjanya? Kerjanya bikin aku betah. Kerjanya santai, nggak ribet-ribet banget sih. Oke. Kalau udah adaptasi kali ya Mbak, udah 2 tahun lebih ya Mbak ya? Bisa adaptasi. Oke, alhamdulillah. Jadi Mbak Yosi ini sudah 2 tahun lebih lama dari Mbak Tika tadi dan juga merasa cocok ya, banyak faktor juga. Terus sekarang Mbak harapannya apa buat Denats Mbak? Semoga sukses selalu. Amin. Semoga sukses. Semoga dan selalu. Gimana Mbak? Tambah sukses selalu lah. Amin. Luar biasa. Oke, luar biasa. Jadi minta satu kata yang mewakili Denats menurut Mbak Yosi. Ya. Apa Mbak? Luar biasa. Ih, tadi udah Mbak Heni, ganti-ganti. Apa? Semoga lebih baik lagi lah. Itu harapannya. Kalau ininya Mbak, satu kata yang mewakili Denats, misalnya Denats itu enak, Denats itu apa yang menurut Mbak Yosi itu? Yang membuat Mbak terngiang-ngiang sama Denats, kata apa? It's the best ya. Oh, the best ya, best. Oke, the best menurutnya Mbak Yosi. Bagus-bagus semua ini ya. Makasih ya Mbak Yosi ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau lanjut ke Mbak Dila. Assalamualaikum Mbak Dila. Waalaikumsalam. Iya, hai Mbak Dila. Mbak Dila sudah berapa lama Mbak bergabung dengan Denats Mbak? Saya 2 tahun lebih lah. Cuman saya sama Yosi itu beda 2 bulan atau 3 bulan gitu. Oke, hampir sama kayak Mbak Yosi ya, 2 tahun lebih juga. Ya. Oke, jadi apa yang membuat Mbak Dila betah bekerja bersama Denats Mbak? Ya kerjanya itu kan nggak terlalu ribet gitu. Enak, tempatnya enak. Sama owner juga enak. Teman-teman juga enak gitu. Berarti semuanya enak. Cocok loh pokoknya. Cocok ya, karena enak semuanya. Owner enak, teman enak, tempat kerja enak. Keren banget. Terus Mbak, harapannya buat Denats apa dari Mbak Dila? Harapan kedepannya biar bisa berkembang lagi gitu. Cabang mudah-mudahan menambah cabang gitu. Amin, nambah cabang. Nambah lagi terus pelanggannya makin suka gitu, makin banyak pelanggannya. Nambah pelanggan ya, pelanggan makin banyak. Iya. Oke. Jadi Mbak ini ngedukung banget ya bisnis Denats ya Mbak ya? Iya, alhamdulillah mendukung. Oke, keren. Terus Mbak Dila, minta satu kata yang mewakili Denats menurut Mbak Dila apa? Enak itu mantap. 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 Oke, makasih Mbak Dila ya. Sama-sama. Silakan dilanjut lagi kerjaannya. Terima kasih Mbak Anggit. Iya. Mbak Dewi lanjut lagi ya. Waalaikumsalam Mbak Dila. Oke Mbak Dewi lanjut lagi ya Mbak ya. Tadi kan udah ngobrol-ngobrol nih sama pegawai-pegawainya nih. Alhamdulillah ternyata pegawainya nih cocok semua ya. Masya Allah. Jadi Mbak Dewi ini kan tadi ceritanya udah pernah bisnis dulu ya di Jakarta ya Mbak ya.
awal mulanya tepatnya kapan Mbak mulai tertarik berbisnis itu Mbak? Sebenarnya gini, udah lama banget ya, sekitar 17 tahun lah, Mbak. 17 tahun saya berkecimpung di dunia kuliner. Cuman memang jadi sempat ada jeda kan, jadi itu juga seperti saya bilang tadi, nggak terus. Jadi banyak beberapa beberapa tahun itu sampai di kantor. Oke. Jadi memang sudah tertarik bisnisnya sudah lama dan terus mudik ke Bangka jadi buka bisnis baru si donat ini ya, Mbak. Iya. Jadi saya pas mudik ke Bangka memang udah ada gitu ya. Selama di toko itu di rumah itu saya satu minggu saya terima orderan. Nah, dari situ dari teman-teman awalnya, dari teman-teman terus akhirnya berkembang ke dari mulut ke mulut lah istilahnya. Oke, dari mulut ke mulut makin lama makin laris. Mereka suka dari situ kan kita percaya diri ya, artinya kita ada sesuatu yang beda gitu di kue kita. Jadi akhirnya kita ada sempat kursus juga, saya ikutin kursus, cuman kue-kue yang saya waktu itu saking lamanya tuh Mbak, saya pernah ikut kursus kue roti boy. Jadi roti boy roti boy itu belum booming, belum ada. Belum in. Roti boy, bread talk itu belum ada. Saya udah kursus waktu itu. Roti Taiwan gitu. Cuman karena mungkin pas saat di Jakarta juga kan itu roti cantik ya, kemasan bagus itu saya dan kurang modal waktu itu di Jakarta. Jadi saya nggak bisa bersaing gitu. Jadi karena kalau untuk home industri roti-roti seperti itu lama berkembangnya, kecuali kita punya toko yang kita visualisasiin dari teman-teman atau dari orang-orang lah ya. Iya. Lebih cepat dibanding gitu kalau untuk roti-roti. Jadi akhirnya saya nggak terusin gitu. Oke, akhirnya banting setir ke risoles akhirnya. Awalnya ya Mbak ya. Ke jajanan pasar ya, saya lihat karena tapi saya dalam waktu saya ada mikir snack box ini banyak dipakai. Jadi untuk kalangan majelis taklim, nggak kantoran ya, majelis taklim, kalau ada apa-apa tuh orang selalu pesan. Oke. Nggak ribet saya gitu. Oke, jadi dipilih bisnis yang enak, yang nggak meribetkan dan menghasilkan terutama nih Mbak. Iya. Tapi itu ya saya banyak ini Mbak, artinya nggak sembarangan kue. Jadi kue juga saya pilih gitu loh, kue yang memang lain dari yang lain. Kayak seperti pai buah itu zaman dulu sekitar 17 tahunan, 18 tahunan daerah saya di daerah Pondok Kopi, Jakarta Timur itu saya inovasi. Jadi saya tuh hobi Mbak, hobi berkreasi seperti kayak Mbak Heni bilang itu. Jadi kalau misalnya pai buah orang seperti ini saya mau harus punya ciri khas. Misalnya cupnya saya harus hitam, saya nggak mau cup putih gitu loh. Terus buahnya juga saya punya ciri khas sendiri. Itu saya udah terapin di Jakarta dan orang kalau lihat pai buah saya orang tahu itu waktu zaman itu ya. Saya selalu pakai buah luar yang itu terus gitu loh, yang komposisinya sama. Itu salah satu contoh. Jadi saya pengen lain sendiri gitu loh. Oke. Menciptakan cita rasa sendiri ya Mbak ya. Jadi kayak khasnya salah satunya tampilan. Tapi sekarang memang orang sudah pandai-pandai ya Mbak, apalagi banyak seperti kita tahu kan dunia telekomunikasi ini kan cepat berkembang pesat ya. Jadi
gampang lah, asal ada kemauan, ada bahan, dan ada seperti tadi ada kemauan yang pasti. Iya, betul banget. Untuk inovasi itu sebenarnya gampang, asal ada ini kemauan. Intinya itu. asal ada kemauan tadi sih Mbak. Iya, mencoba. Karena bisa aja kita Kalau gagal sih, kalau gagal pasti lah Mbak ada ya. Artinya dari sekian banyak yang kita coba seperti itu pasti ada gagalnya. Kok kurang enak gitu, dan tidak ada respon. Saya tuh selalu mengedepankan pelanggan, karena saya tahu semua itu berawal dari situ. Jadi kalau mereka suka, artinya ini kita dihargain gitu. Ya, dihargain. Nah, jadi dari situlah. Jadi kita kalau misalnya ada masukan dari mereka, Mbak, kok rasanya nggak enak ya, kita nggak boleh marah gitu. Jadi kita harus itu masukan kita yang paling ini namanya gagal gitu, naik segala macam itu ya. Kita harus kalau orang Jawa bilangnya legowo gitu loh. Harus terima, harus siap dengan dikritik hati. Ya Mbak ya, harus siap nerima masukan gitu. Terus juga kalau kita udah terjun ke dunia seperti ini ya Mbak, kita harus pelayanan ditingkatkan. Artinya kita tidak boleh misalnya dan itu harus banyak sentuh, jangan jutek. Kadang-kadang kan mungkin mereka kesel atau apa gimana, tapi jangan ditampilin di depannya gitu. Kita harus ini gitu loh, harus apa namanya, karena kan kita yang melayani mereka beli, kita layani. Kalau memang ada kemauan yang kita apa namanya nggak cocok ya wajar lah, tapi jangan terlalu ini gitu loh, jangan ditampilin kalau kita nggak suka. Misalnya mereka seperti apa, misalnya nyuruh itu kayak gimana gitu, tapi nggak apa-apa, saya bilang. Itu salah satu bentuk kita melayani, karena kita jualan gitu. Betul banget. Jadi biar mereka juga nggak kapok datang, atau nggak inilah nggak kecewa gitu ya Mbak. Nggak kecewa intinya. Jadi selain produknya juga dari pelayanan pegawainya juga harus dimaksimalkan. Oke. Iya, benar. Notnya dicatat. Kadang-kadang kan permintaan pelanggan beda-beda, Mbak. Pelanggan kan kalau kita sendiri, kita ngadapin orang banyak yang berganti gitu. Jadi kita harus ngerti gitu. Kan orang beda-beda ininya, kemauannya. Adaptif lah Mbak ya. Jadi disesuaikan dengan jenis pelanggan ya enggak? Iya. Yuk, harapannya apa Mbak Dewi buat Denats, Mbak? Kalau saya sih nggak muluk-muluk Mbak. Selama kalau saya sih saya memang pengen menciptakan lapangan kerja buat orang. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah sudah sukses ya Mbak ya. Iya, amin. Terus nggak muluk-muluk lah, pengen tetap disukain sama pelanggan itunya. Produk-produk Denats gitu. Kedepannya ya makin banyak aja pelanggan, dan makin banyak insya Allah makin banyak produk-produk baru yang bisa kami tampilin gitu nantinya. Amin. Jadi kami bisa memenuhi keinginan dan pasar yang ada saat ini gitu loh Mbak. Sip. Jadi udah ngobrol banyak nih kita ya. Satu lagi ini untuk Bangka Belitung ya. Saya kepengen gitu loh, maksudnya selama saya selama saya di luar itu, di Jakarta, ke Bandung, kadang-kadang kan kalau pas di Bangka ini mungkin oleh-olehnya cuman dari sektor kelautan ya banyaknya. Pempek ya. Kan ada yang khas lagi gitu, misalnya ada kue gitu loh, kue yang oleh-oleh Bangka gitu, kepengennya seperti itu.
walaupun nggak apa namanya nggak dari sektor kelautan gitu, kayak misalnya kayak yang kerupuk-kerupuk gitu, tapi saya dari kue, tapi kita punya macam-macam gitu. Oke. Jadi Yang makanya punya sebutannya kuliner Bangka ya, Mbak ya. Jadi kuliner Bangka tapi iya. dari sesi yang dari bagian yang lain gitu. Dari bagian kue-kuenya yang ciri khasnya Denats nih mewakili Bangka harapannya ya, Mbak ya. Iya, benar. Soalnya pelanggan kita kan banyak, nggak dari Bangka aja, sekarang ini Bangka udah banyak pendatang ya. pendatang tuh banyak banget. Dari saya 27 tahun saya nggak pulang, pas saya pulang sini itu drastis banget kemajuan Bangka. Alhamdulillah. Orang-orang mereka juga pelanggan saya kue-kue yang di lidah mana ya, di lidah sekarang gitu loh katanya gitu, nggak cocok sama lidah lidah Bangka, jadi mereka pengen yang agak modern lah istilahnya, agak nasional, nggak khusus ini gitu loh. Oh iya, nanti ini deh, karena kebetulan kue kita juga banyak kue nasional lah istilahnya, nggak mengkhususkan banget kan, itunya khususnya itu. Yang bisa disukai semua kalangan ya Mbak ya. Iya itu. Sip. Oke, jadi kita udah ngobrol panjang, terus tadi juga sudah ngumpulin 4 kata nih Mbak dari 4 orang nih. Jadi ada Denats itu beda, luar biasa, mantap, dan the best pokoknya. Masya Allah, keren-keren. Alhamdulillah ya, jadi ternyata Denats itu sudah menciptakan rasa sendiri di hati pelanggannya Mbak. Jadi terima kasih banyak yang sudah ikutan berbagi inspirasi bisnisnya hari ini ya, Mbak Dewi, ownernya Denats, pegawai-pegawainya Denats yang super ya, dan Mbak Tika, Mbak Dila, dan Mbak Yosi, terus sama pelanggan setianya ini, Mbak Heni, terima kasih banyak sudah ikutan ya. Iya, jadi semoga menginspirasi kita semua bahwa sesuai dari cerita Mbak Dewi tadi, jadi harus ada kemauan sebenarnya intinya. Kemauan, jadi kita akan menciptakan sesuatu itu harus berawal dari kemauan. Kalau nggak ada kemauannya ya nggak bakalan jalan gitu intinya. Jadi semoga bisnis Denats semakin sukses, berkembang, dan insya Allah nambah cabang ya, sesuai harapan tadi ya. Terus bisa tetap dicintai oleh pelanggannya. Amin. Oke, terima kasih banyak sudah bergabung bersama Inspirasa Spesial Denats hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan saksikan Inspirasa yang lain ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya.